Haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Nah, malam ini kita masih tetap lanjutkan tentang tema kita iman dan sikap hidup. Nah, yang ke-35, poin ke-35 adalah sikap hidup yang memiliki hati yang bijak. Bijaksana itu loh. Nah, saudara, kita akan buka lebih dahulu dalam Amsal pasal 8. Saudara sebanyak baca kitab Amsal, saudara. Mazmur Amsal. Ini kata-kata yang luar biasa kalau saudara baca Amsal itu. Amin. Amsal itu luar biasa kalau saudara baca, ya kan. Mengajar, ya. Coba saudara lihat Amsal pasal 8 dulu. Ayat yang ke-33, situ dikatakan, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Lihat di sini Amsal bilang kalau mau menjadi bijak, dengarkanlah apa? Didikan. Jangan mengabaikannya. Saya mau tanya, setiap kita yang dipanggil Tuhan itu, Tuhan setelah panggil kita selesai sampai di panggilan atau dia lepas kita gitu enggak? Enggak. Tuhan panggil kita, dia terima kita apa adanya, tapi setelah kita ada dalam tangannya, dalam kehidupannya, dia tidak membiarkan kita apa adanya. Apa yang dia lakukan? Dia mendidik kita. Nakal, tempeleng, ya kan, bahasa kasarnya gitu, ya kan. Dia tegur, dia ingatkan, gak mau sampai mungkin dalam kekerasan. Bahkan kadang-kadang bisa penyakit Tuhan pakai untuk menegur kita. Kenapa? Alkitab bilang karena dia mendidik kita. Di manakah terdapat anak-anak yang tidak apa? Dididik oleh orang tuanya. Amin. Nah, Tuhan pun memperlakukan kita sebagai anak, maka kita akan dididik. Supaya apa? Kita memiliki hati yang bijak, hati yang bijaksana. Apa sih bijaksana itu? Bijaksana itu artinya mampu melihat sudut pandang Tuhan dalam hidup ini, sehingga mengetahui tindakan yang terbaik untuk dilakukan. Ini pakai bahasa gampangnya. Jadi bijaksana itu artinya dalam konteks iman Kristen, ya saya bicara ini. Bijaksana itu artinya mampu melihat sudut pandang Tuhan dalam hidup ini, ya, sehingga mengetahui tindakan yang terbaik untuk dilakukan. Jadi kita mampu melihat sudut pandang Tuhan gitu loh dalam perjalanan hidup kita, sehingga akhirnya tindakan yang kita lakukan itu sesuai dengan yang Tuhan mau. Itu hati yang bijak. Kalau yang lawannya dari itu apa? Bebal. Ya kan? Sudah disuruh ditegur berubah, enggak berubah. Itu bukan bijak tapi apa? Bebal. Makanya Amsal berkata, dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Jadi pendidikan yang Tuhan ajarkan itu supaya kita menjadi bijak. Janganlah apa? Mengabaikannya. Jadi saudara lihat, nah, sikap hidup orang beriman itu yang ke-35, poin yang ke-35, dia akan hidup dengan memiliki hati yang bijaksana. Jadi saya tidak percaya kalau kita semakin hidup dalam Tuhan tapi kita tidak bijak dalam menjalani hidup ini. Coba saudara lihat Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7. Maka dikatakan permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Pengetahuan itu hikmat. Nah, kita akan berhikmat itu waktu kita ada rasa takut akan Tuhan. Dan akhirnya karena rasa takut akan Tuhan ada dalam hati kita, dalam kehidupan kita, akhirnya kita bertindak hati-hati. Ini bijak nggak? Ini namanya bijak. Makanya Amsal bilang permulaan hikmat takut akan Tuhan. Rasa takut ini akan menuntun kita sampai akhirnya apa? Kita melakukan apa? Sesuatu yang Tuhan mau. Tidak sembarangan kita mengambil keputusan. Ini yang disebut dengan orang bijak. Nah, buka lagi Matius pasal 7, 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, lihat sudah dengar, terus dan melakukannya, ia sama dengan orang yang apa? Bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lihat. Jadi mendengar dan melakukan. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Artinya ada bencana, ada masalah, ada persoalan, ada tantangan-tantangan hidup. Lalu apa?
Angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan atas batu. Lihat, jadi orang yang mendengarkan firman tapi dia tidak untuk melupakan, tapi dia melakukan, maka digambarkan seperti apa? Orang mendirikan bangunan di atas batu. Datang masalah, datang badai, itu tetap apa? Berdiri teguh. Nah, tapi saudara lihat sebaliknya, dari ayat 26 sampai 27 ini kontradisinya. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini, jadi sama-sama dengar nggak? Dengar sama. Sama dengar. Nah, itu di gereja banyak, sama-sama dengar. Tapi perbedaannya apa? Yang satu melakukan, yang satu mengabaikan. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, artinya firmanku ini, dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh. Lihat, bodoh berarti lawannya daripada bijak. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah apa? Kerusakannya. Lihat, sama-sama dengar firman, sama-sama dengar, tapi perbedaan yang satu melakukan, yang satu melupakan. Lihat, yang satu yang melakukan disebut bijak. Dia membangun rumah di atas batu. Nah, makanya saudara lihat, dalam kehidupan keseharian pun orang-orang gini kelihatan, saudara. Menghadapi masalah, menghadapi tantangan, kebingungan, akhirnya nggak mengambil jalan keluarnya, suka-suka sembarangan gitu loh. Sampai kita kadang-kadang bingung loh, lu kan sudah ke gereja, lu sudah kan dengar firman, kok beda keputusan yang kita ambil? Tapi orang yang benar-benar mengerti firman, melakukan, dia menghadapi tantangan, justru itu yang menjadi sempat saat teduh. Dia membangun terus hubungan dengan Tuhan. Dia tahu mencari ini apa rencana Tuhan di balik semuanya ini. Amin. Nah, itu digambarkan seperti bangunan yang berdiri teguh. Nah, saudara lihat ya. Jadi saudara lihat, sikap hidup memiliki hati yang bijaksana. Itulah sikap orang beriman, harus bijaksana seperti itu. Nah, buka lagi satu ayat. Amsal 14 ayat 15. Maka saya anjurkan saudara setiap hari baca kita Amsal. Mazmur, Amsal, ya selain yang lain ya. Artinya banyak banget kata-kata bijak sini. Ada yang bilang belajar daripada semut. Itu kan bijak banget kan? Tidak ada raja yang merintah, tapi dia bekerja dengan tanggung jawab yang penuh. Mempersiapkan makanannya, itu artinya apa? Bijak, memperlakukan hidupnya, dia pergunakan sebaik-baiknya. Amsal 14 ayat yang ke-15. Situ dikatakan, orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Ini nggak mudah dibohongin. Dia perhatikan langkah, tapi yang tidak pengalaman dibohong-bohongin aja percaya. Ya kan? Nah, saudara lihat, ya kan? Percaya. Nah, jadi saudara lihat di sini luar biasa ya, sikap hidup yang memiliki hati yang bijaksana. Itu sebabnya dalam Mazmur 90 nanti kalau saudara lihat di situ doa dari seorang nabi yang bernama Nabi Musa, ayat 12 dia bilang, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian supaya kami memiliki hati yang bijaksana. Dia berkata kepada dirinya, biar dia memiliki hati bijaksana dengan bagaimana? Dengan menghitung hari-hari hidupnya. Artinya apa? Kehidupan yang dia jalani itu biar dia lihat, dia perhatikan waktu hidup yang Tuhan berikan itu supaya tidak digunakan sesuka-sukanya. Ini disebut dengan hati yang bijaksana. Amin. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan kita. Ya, jadi sikap hidup yang memiliki sikap hidup seperti apa yang kita harus lakukan berdasarkan iman, itu sikap hidup memiliki hati yang bijaksana. Jadi bijaksana itu penting, saudara, bukan bijak sini ya. Bijak sini, bijaksana. Nah, sekarang pertanyaannya, macam apa sih hati yang bijaksana itu? Nah, buka Efesus pasal 5. Supaya saudara tahu ya, lebih gampang gitu mengerti secara konkretnya. Hati yang bijaksana itu seperti apa sih? Kita baca Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 19. Saya baca ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Arif itu sinonim daripada bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah
jahat. Makanya doa Musa tadi itu, ajarlah kami menghitung hari-hari ini, waktu hidupnya dia tuh. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Oh, berarti cap tikus boleh dong. Soalnya ini cuma sebut anggur. Ya beda lah. Jadi makanya ini sedikit pemahaman saudara, kalau baca Alkitab tuh kita harus lihat konteks. Amin. Dulu belum ada kan namanya cap tikus, ya kan, nggak tahu ditemuin tahun berapa, ya kan. Sama dengan orang tentang rokok. Apa mana ada di Alkitab tulis tentang rokok, ya kan? Yang ada juga tuh pompa bensin sampai di kapal tanker, no smoking, ya kan. Ya rokok ditemuin tahun berapa, ya kan. Tapi kan intinya bukan masalah seperti rokoknya, tapi efeknya gitu loh. Ya kan Alkitab bilang tubuhmu adalah bait Roh Kudus, ya. Artinya kita jaga, ya. Tentu bukan hanya sebatas rokok, ya kan. Ya semua yang merusak, ya kan. Itu kan nggak baik. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Saya mau tanya, minum anggur boleh nggak? Boleh. Hah? Boleh. Kan Paulus pernah bilang, minumlah sedikit anggur kalau rasa badan gak enak. Perjamuan kudus kita juga minum anggur. Nah tapi tentu maksudnya yang udah berlebihan tuh, mabuk, orang udah mabuk kontrolnya nggak ada kan. Maka disebut menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-kata seorang pada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah kalau gitu macam apa hati yang bijaksana itu? Yang pertama, hati yang bijaksana itu hati yang akan memperhatikan cara hidupnya agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi orang yang hatinya bijaksana, dia akan memperhatikan bagaimana cara hidup saya sesuai apa tidak dengan apa? Kehendak Tuhan. Makanya ayat 15 itu kan, saya ulangi ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan apa? Seksama bagaimana apa? Kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Jadi orang yang bijaksana, dia akan memperhatikan cara hidupnya. Ya kan? Tidak sembarangan dia menjalani hidup. Dia memperhatikan bagaimana saya punya pola hidup ini sesuai nggak dengan firman, sesuai nggak dengan kehendak Tuhan. Itu orang bijak. Makanya dalam Matius 7 ayat 24 tadi kan, dengar firman dan melakukan, itu orang yang bijak. Jadi yang pertama, kriteria pertama, macam apa hati yang bijak itu di hadapan Tuhan? Yang pertama akan memperhatikan cara hidupnya agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita semua sama-sama hidup, tapi yang membedakan apa? Cara hidup kita. Amin. Saudara lihat deh, orang yang hidupnya benar-benar sesuai dengan firman tuh berbeda dengan orang-orang yang hidup di luar Tuhan. Dan kita bisa mengerti waktu kita mulai mengalami satu pembaharuan dalam Tuhan. Ternyata kita pun ingat masa lalu kita, hidup kita, wih dulu gue gila, gue kayak begitu ya. Lihat ya kan? Karena apa? Cara hidup kita sudah berubah. Nah orang bijaksana dia akan memperhatikan cara kehidupannya. Nah ini yang pertama, ini disebut hati yang bijaksana. Yang kedua, macam apa sih hati yang bijaksana itu? Yang kedua, hati yang bijaksana akan menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Artinya dia akan menggunakan waktu sebaik-baiknya supaya dalam waktu yang dia gunakan itu Tuhan dipermuliakan. Perhatikan ayat ke-16. Dan pergunakan apa? Waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Saya mau katakan, hari ini kita sedang hidup di hari-hari yang baik atau hari yang jahat? Nah, Paulus bilang kepada jemaat di Efesus ini, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu apa? Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada. Berarti kalau kita ada sekarang, inilah kesempatan kita untuk kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Orang bijak seperti itu, saudara. Oh, saudara lihat, kita sekarang hidup dalam satu situasi yang nggak menyenangkan. Lewat peristiwa COVID ini, gitu, ya kan? Ya saya tidak bilang kita ikut itu kita masuk dalam antikris, enggak.
Tapi saudara lihat nih kan, program cara kerja iblis kan kita percaya sampai pada akhir satu titik nanti Alkitab katakan kan ada masa itu kan. Ada. Sekarang saudara lihat, perhatikan, saya coba baca semua yang namanya virus-virus itu terjadi hanya dalam satu negara, satu kota tertentu. Ini melanda seluruh dunia loh. Masa kita tidak bijaksana melihat keadaan seperti ini? Makanya Paulus bilang apa? Dan pergunakanlah waktu yang ada. Ayo hari-hari ini kita majukan hati kita, hidup kita supaya semakin sungguh-sungguh apa? Mencintai Tuhan. Amin. Ini namanya hati yang bijaksana. Sehingga waktu hidup kita pergunakan apa? Sebaik-baiknya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Nah, itu namanya hati bijaksana. Jadi kita bisa lihat orang bijaksana, lihat pola hidupnya. Yang mabuk stop lah ya kan. Yang aneh-aneh stop dong. Itu namanya bijaksana. Kan keadaannya sudah kita lihat sudah semakin cepat lah, percayalah. Iblis makin gencar, dia tahu waktu sudah sangat singkat. Dia aktifnya luar biasa ya. Kita jangan ketinggalan. Nah, yang ketiga kita lihat sini, macam apa sih hati yang bijak itu? Paulus katakan sini akan selalu mencari kehendak Tuhan. Orang yang hatinya bijaksana, yang dia cari bukan kehendakku, tapi apa? Kehendak Tuhan. Perhatikan ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti apa? Kehendak Tuhan. Yang keenam, macam apa hati yang bijaksana? Hati yang bijaksana selalu hidup dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara tahu, salah satu bentuk hati bijak waktu kita bersyukur. Makanya Paulus bilang kan supaya kita mengucap syukur dalam segala perkara, dalam segala keadaan. Karena apa? Itu menandakan kita bijak. Waktu kita mengucap syukur, kata-kata ucapan syukur kita itu menyenangkan hati Tuhan. Makanya lihat ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya, jadi orang bijaksana itu bukan orang yang bersungut-sungut, tapi orang yang selalu bersyukur. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Amin. Mengucap syukur. Kenapa bangsa Israel harus 40 tahun keluar dari tanah Mesir untuk masuk tanah Kanaan? Karena nggak bisa bersyukur. Hidup bersungutan, semakin bersungut semakin lama. Betul saudara, saya mau katakan, percaya dah kalau saudara mulai bersungut-sungut setiap hari bangun tidur sepanjang hari itu nggak nyaman. Kucing lewat aja gregetan, jengkel ya kan. Tapi kalau kita mulai dengan hati bersyukur pada Tuhan, bangun pagi angkat tangan mengucap syukur Tuhan sudah pelihara kita sepanjang hari ini. Katakan, Tuhan aku bawa hari ini, hidupku aku bawa ke mezbahmu, aku korbankan supaya hidupku menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidupku menyenangkan hati Tuhan. Sepanjang hari saudara mengalami keindahan hidup. Masalah ada? Oh pasti. Kalau tidak ada masalah, sebentar saya doain sini supaya innalillahi rojiun. Tapi saudara bikin masalah baru buat yang hidup. Ngurusnya susah, apalagi covid gini ya kan. Ya kan? Tapi beda saudara, kita menghadapi dengan hati bersyukur beda. Justru kalau kita hati bersyukur, situ kita lihat peran Tuhan akan turun tangan. Amin. Kayak tadi lagu kan, engkau ada bersamaku dalam setiap musim hidupku. Artinya musim senang kah, musim tidak senang, Tuhan hadir. Lalu kita bersyukur, itu paling tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah ini orang bijak seperti itu saudara. Saya mau tanya, kalau kita bisa bersyukur karena lagi baru dapat duit tadi, baru terima gaji, orang dunia sama nggak? Sama. Pertengahan bulan masih sama nggak? Iya kan? Nah itu saudara bisa lihat situ kan. Jadi selalu hidup dengan hati yang penuh ucapan syukur. Nah yang terakhir, yang ketujuh. Yang ketujuh nih, kita lihat macam apa hati yang bijak itu, yang bijaksana itu. Yang ketujuh, selalu hidup dengan kerendahan hati. Nah kemarin kita sudah singgung tentang hidup sebagai seorang anak kecil. Tapi di sini
Paulus ulang kembali kepada jemaat di Efesus, dan rendahkanlah dirimu seorang pada yang lain di dalam takut akan Kristus. Rendahkanlah dirimu seorang akan yang lain. Artinya ini bukan rendah diri ya. Ada kerendahan hati satu terhadap yang lain. Jadi bukan kita rasa kita lebih hebat dari dia. Wah, gua lebih hebat dong. Apa lu semuanya kecil, nggak ada apa-apanya kan? Itu sombong, saudara ya kan? Tapi rendahkanlah, sini katakan, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Memiliki sikap hati apa? Sikap hati selalu hidup dengan apa? Kerendahan hati kepada siapapun. Amin. Nah, saya percaya kalau kita lakukan semua ini, inilah 7 poin, inilah yang Paulus ajarkan, yang membuktikan seseorang itu disebut orang yang bijak. Saya mau tanya, kalau ini kita lakukan menyenangkan hati Tuhan nggak? Yes. Tuhan tersenyum nggak? Butuh duit, butuh berkat nggak? Kecil kalau cuma itu berkati Tuhan. Amin. Dia lihat begini, begitu saudara mengucap syukur, tapi Tuhan terus terang, loh sama Tuhan tuh apa adanya. Saya lagi nggak ada duit nih Tuhan, mau bayar kontrakan. Itu langsung Tuhan bilang, cut. Takutnya malaikat. Siap bos, kirim berkat. Loh, saudara dengar kesaksian tuh banyak kan yang seperti itu. Saya dulu pernah cerita kan, saya seorang pendeta bule pernah datang ke Indonesia nih, karena dia tuh misionaris, gak punya makanan, gak punya makanan hari itu, sampai bingung dia. Nah, dia tuh kebetulan piara seekor anjing. Dia kaget lagi gak makan, semua suami istri baku lihat aja gak tahu mau makan apa hari itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba anjingnya datang, saudara tahu, bawa daging, gak tahu dapat dari mana. Ya daging itulah mereka makan hari itu. Aneh kan? Jangan aneh. Alkitab bilang siapa yang kasih makan Elia? Burung gagak. Dua hal. Pertama, janda miskin. Yang kedua, burung gagak. Waduh, kalau Tuhan untuk berkati, dia bisa pakai siapa aja kok. Jangan dibatasi kalau soal cara itu. Tapi intinya waktu kita berkenan di hati Tuhan, hati kita bijak. Waduh, untuk memberkati Tuhan untuk memberkati kita gampang banget. Nah, makanya kita lihat aja pola hidup kita. Lakukan aja hari ini seperti yang Tuhan ajarkan. Yang pertama apa? Memperhatikan cara hidup nih kan, sesuaikan aja dengan firman Tuhan. Yang kedua, apa? Menggunakan waktu sebaik-baiknya kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi hidup kita ini kita gunakan waktu yang Tuhan beri itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga apa? Mencari selalu kehendak Tuhan. Yang keempat, ya kan, termasuk mencari-cari jodoh nih. Cari aja kehendak Tuhan. Ya kan, kalau Tuhan yang sudah setuju, dia akan berkati. Tapi kalau enggak, ya, rasain lo. Bisa nggak Tuhan perbaiki? Hah? Bisa, tetapi prosesnya berat. Itu saya selalu gambarkan kayak baut dengan mur, nggak cocok ya kan? Bisa nggak? Bisa dipasangin, tapi harus di apa lagi namanya tuh? Ada mungkin dibubut lagi ya kan, supaya dipaksain ya kan? Nah, tapi kalau kita persis apa yang hendak Tuhan, oke semua. Yang keempat, hati yang harus selalu apa? Dipenuhi dengan Roh Kudus. Haus dipenuhi selalu dengan Roh Kudus. Yang kelima, selalu mengeluarkan kata-kata manis atau membangun ya kan? Itu yang keluar dari dasar hati kita tuh. Yang keenam, selalu hidup dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur ya kan, kepada Allah Bapa kita dalam Kristus Yesus Tuhan. Makanya mengucap syukur itu bagian daripada hal yang Tuhan ajarkan. Ini menyenangkan Tuhan. Dan yang ketujuh, selalu hidup dengan kerendahan hati. Amin. Saya percaya orang rendahan hati, Alkitab bilang akan ditinggikan oleh Tuhan, tapi orang yang tinggi hati akan direndahkan oleh Tuhan. Jadi semua saudara, inilah orang-orang yang bijak akan hidup seperti ini. Jadi sikap iman yang benar itu sikap hidup yang memiliki hati yang bijak ya. Jadi iman itu bukan yang percaya ya kan? Apalagi selalu inginkannya tuh segala sesuatu mau-maunya kita loh, karena percaya kan. Jadi gue mau apa harus jadi ya kan? Itu nggak seperti itu sikap orang beriman. Haleluya, 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 haleluya. Yes.